Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempraktikkan kegiatan coaching pada kasus yang ketiga dengan topik atau tema yaitu teguran kepala sekolah terhadap seorang guru karena adanya laporan dari pengawas di mana seorang guru tidak menggunakan buku teks sesuai dengan keinginan pengawas. Nah, itu temanya. Saya Sain Rusnadi sebagai coach dan rekan saya Bu Guru Indri sebagai coach. Assalamualaikum, apa kabar Bu Indri? Waalaikumsalam Pak, Alhamdulillah saya baik-baik saja kabarnya. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat. Gitu. Mohon maaf ya Bu Indri mengganggu. Ini seharusnya Bu Indri pulang, ya. Tapi ada di ruangan saya terlebih dahulu. Iya, nggak apa-apa Pak, santai aja. Ya. Maaf kalau sudah mengganggu aktivitas Ibu ya yang seharusnya sudah ada di rumah, tapi ini masih ada di ruangan saya. Gitu. Bagaimana kabar? Tidak apa. Bagaimana kabar keluarga di rumah Bu? Sehat? Alhamdulillah semua sehat Pak. Cuma memang kemarin si bungsu itu agak rewel karena kan baru 2 tahun setengah ya, masih rewel banget. Jadi ya, tapi sekarang alhamdulillah sudah sehat. Alhamdulillah ya kalau semuanya sehat ya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat beraktivitas sebagaimana biasa yang kita lakukan ya. Amin. Ya, baik Bu Indri ya, sebelum ini saya mohon maaf sekali lagi ya, meminta Bu Indri untuk sama-sama di ruangan ini ya kita akan berbicara beberapa hal ya. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu ya, meluangkan kesempatan untuk hadir bersama saya di ruangan ini ya. Ya, sama-sama Pak. Mohon maaf Bu Indri ya, beberapa waktu yang lalu sepertinya ada pengawas ya yang datang ke sekolah untuk mengadakan supervisi. Sepertinya Bu Indri ya di supervisi. Iya Pak, jadi beberapa hari yang lalu itu saya itu disupervisi oleh pengawas saya, namanya Ibu Siti Maisaro MPD Pak. Oh iya benar ya berarti ya. Bagaimana Bu dengan kegiatan supervisi tersebut? Ada masalah atau tidak? Sebenarnya ya begini Pak, sebenarnya sih kegiatannya berjalan lancar. Namun kalau menurut saya ya kayaknya ada yang mengganjal di hati saya gitu yang tidak sesuai. Oh Karena gitu. setelah disupervisi itu, saya tiba-tiba dipanggil oleh kepala sekolah. Nah, jadi tiba-tiba gitu. Jadi saya agak kaget juga sih, agak terkejut juga kenapa saya dipanggil oleh kepala sekolah gitu ya. Nah, ternyata setelah saya dipanggil, kepala sekolah menjelaskan kepada saya, katanya ada teguran dari pengawas kalau ternyata ketika saya mengajar itu saya tidak menggunakan buku teks, tapi menggunakan buku sumber yang lain. Tapi kalau menurut saya boleh kan pakai buku sumber yang lain, karena kan masih sesuai dengan kurikulum yang saya gunakan itu. Tapi ternyata pengawas saya ini tidak setuju dengan keinginan saya. Jadi beliau itu maunya saya harus menggunakan buku teks untuk mengajar, begitu Pak. Oh, nah itu Bu Indri ya, memang saya juga sudah mendengar ya informasi ini dari kepala sekolah ya, makanya saya ingin dan mengajak Bu Indri untuk sama-sama kita berbincang-bincang gitu ya, ngobrol-ngobrol untuk mendiskusikan masalah ini ya, terutama tentang penggunaan buku teks ya yang kemarin menjadi polemik ya antara Ibu dengan pengawas. Ya. Menurut Bu Indri gimana kalau ini kita diskusikan? Oh, saya dengan senang hati ya Pak, sangat setuju. Soalnya saya juga kan tidak mau mungkin ada masalah-masalah gitu sama yang mengganjal-mengganjal baik itu sama kepala sekolah maupun dengan pengawas begitu Pak. Oh ya, alhamdulillah ya kalau Bu Indri setuju ya, sepakat kita diskusi pada hari ini.
tentang masalah tersebut tadi ya yang sudah Ibu ceritakan, saya juga sangat senang ya untuk sama-sama kita diskusikan. Kalau Bu Indri tidak berkenan ya diskusi ini kita tidak lanjut ya. Tapi alhamdulillah ya di tengah kesibukan ini Bu Indri mau saya ajak diskusi untuk menyelesaikan persoalan ini gitu. Nah, Bu Indri apa sih ya kira-kira hasil kita kan nih mau diskusi nih ya tentang masalah yang tadi Ibu sudah ceritakan sepintas ya. Kira-kira hasil yang Ibu harapkan apa sih dari kegiatan kita ini supaya ada hasilnya? Jadi apa ya Pak? Jadinya memang saya butuh banget sih untuk diskusi karena saya juga merasa nggak enak gitu ya. Jadi merasa bingung harus berbuat apa. Karena saya juga ingin masalah ini tuh diselesaikan sehingga tidak berlarut-larut ke depannya, begitu Pak. Oh ya, baik Bu ya. Terima kasih ya jawaban Ibu ya bahwa sepakat ya bahwa kita ingin menyelesaikan masalah ini. Nah, Bu Indri ya, kira-kira bagaimana nih menurut Bu Indri deskripsi kondisi Ibu saat ini ya setelah kemarin disupervisi kemudian ada teguran dari kepala sekolah? Baik Pak, jadi begini ya Pak ya. Jadi setelah ada teguran dari kepala sekolah itu, saya kok jadi merasa bersalah begitu ya. Karena ternyata tuh saya tidak melakukan sesuai keinginan kepala sekolah. Terus saya juga jadi merasa terlalu egois, jadi terlalu mempertahankan pendapat saya gitu tanpa memperhatikan instruksi dari atasan gitu atau mungkin bimbingan dari atasan begitu Pak. Iya. Terus bagaimana tanggapan kepala sekolah setelah Bu Indri kemarin disupervisi oleh pengawas? Jadi kalau kepala sekolah saya sih inginnya saya itu ya harus menggunakan buku teks dalam mengajar. Jadi maksudnya tuh buku teks tetap harus digunakan walaupun mungkin ditambah dengan buku-buku sumber yang lain. Begitu Pak kalau menurut Bapak kepala sekolah. Terus kalau persepsi Ibu gimana? Sama tidak atau berbeda dengan tanggapan yang disampaikan oleh kepala sekolah? Kalau saya sih merasa buku sumber yang lain yang saya gunakan itu benar ya Pak ya. Kan sama aja gitu, sesuai dengan kurikulum yang sudah ada. Jadi tidak melenceng gitu sebenarnya saya nyari buku sumbernya. Oh ya, benar Bu ya. Terus hal apa saja Bu yang menjadi permasalahan dalam supervisi Bu Indri yang kemarin dilaksanakan oleh pengawas? Jadi pertama saya tidak menggunakan buku teks saat mengajar, terus kemudian kedua saya itu, sikap saya itu masih egois lah ya, masih terlalu egois. Kemudian ketiga saya merasa, diri saya itu paling benar, dan yang keempat, ya mungkin dengan itu semua jadi terkesan saya itu jadi tidak loyal gitu kepada pimpinan. Oh begitu ya, itu poin-poin yang Bu Indri dapat ya dari Iya, Pak. kegiatan itu. Terus coba Bu Indri ya ceritakan sedikit lagi gitu ya kekhawatiran yang Ibu Indri rasakan ya setelah mendapat teguran dari kepala sekolah. Kira-kira kekhawatiran apa yang ada dalam diri Bu Indri? Ya, kekhawatiran saya karena ada masalah ini, jadi saya serba nggak enak ya, Pak, ya. Jadi, merasa bersalah, kemudian akhirnya jadi, iklim kerja tuh jadi tidak, kondusif gitu. Terus, saya ya inginnya masalah ini dapat diselesaikan dengan baik, sehingga bisa jadi pelajaran berharga buat saya juga, kemudian bisa jadi pelajaran berharga buat teman-teman, dalam melaksanakan pembelajaran. Seharusnya sih saya tidak menggunakan beberapa sumber lain dalam mengajar gitu. Jadi tetap harusnya memang ada buku teks gitu. Ya, ya, baik Bu Indri ya, itu ya yang dirasakan saat ini ya. Baik Bu Indri ya, kira-kira dari permasalahan yang ada, apa sih yang Bu Indri ingin lakukan gitu? Saya sih ingin masalah ini tuh dicari solusi terbaiknya, Pak. Jadi saya nggak mau nanti berlarut-larut gitu, supaya nanti juga iklim kerjanya kan, jadi, baik gitu, jadi kondusif, ya itu semua juga demi kepentingan bersama, begitu, Pak. Ya, jadi untuk kepentingan bersama ya, agar tidak Iya, berlarut-larut. Pak. Nah, terus kalau dari dalam diri Bu Indri sendiri, kira-kira Bu Indri yang ingin Bu Indri lakukan apa sih? Gitu.
Mungkin saya ingin bertemu dan berbicara dulu dengan, kepala sekolah untuk membicarakan, masalah ini gitu, Pak. Bu Indri mau dan berani ke kepala sekolah? Sebenarnya sih awalnya saya ragu ya, Pak, tapi, Hmm. justru saya kalau berkenan, saya minta didampingi oleh Bapak ya, bisa Hmm. menemani, bisa menemani saya bertemu dengan Bapak kepala sekolah. Begitu, Oh, Pak. oh begitu. Jadi kalau sendiri tidak berani ya, harus Ya, didampingi ya. juga sih, iya, jadi perlu ada yang mendampingi mungkin Hmm. gitu, Ya, Pak. ya baiklah Bu Indri, kalau memang itu yang Bu Indri inginkan, saya juga nanti akan mencoba untuk mendampingi Bu Indri ya, bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih, Pak. Ya, ya baik Bu Indri, menurut Bu Indri dari manakah kita harus memulai kegiatan ini? Mungkin awalnya nanti saya akan menyampaikan hasil supervisi, saya kepada kepala sekolah. Jadi supervisi saya kemarin dengan Ibu Siti Maisaroh ya, pengawas Ya, saya. Kemudian saya juga akan menyampaikan pula tentang saran pengawas sebagai supervisor saya tentang penggunaan buku teks dalam mengajar. Mungkin awalnya itu dulu mungkin, Pak. oh ya, ya bagus bagus ya, ya cakep itu Bu Indri ya idenya. Jadi langkah-langkah pertama yang mau dilakukan itu ya. Terus apa sih rencana Bu Indri untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, dari hasil pembicaraan kepala sekolah, nanti di situ uh, saya akan mencari jalan yang terbaik gitu Pak untuk saya gitu. Jadi saya inginnya terbaik untuk saya, untuk kemudian untuk kepentingan murid juga, dan juga untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita gitu. Dan saya juga akan menerima saran dan masukan dari kepala sekolah agar saya dapat melaksanakan tugas mengajar dengan baik gitu, sesuai Hmm. dengan aturan yang ada, yaitu Hmm. tugas pokok dan fungsinya sebagai seorang guru, begitu Pak. Oh iya iya hebat hebat. Saya salut emang sama Bu Indri ya. Di samping orangnya gercep gitu ya, terus aktif, punya obsesi, punya keinginan ya untuk maju ya, baik kemajuan sekolah kita ini ya. Terima kasih ya Bu Indri atas Sama-sama niatannya Pak, itu. saya yang terima kasih Pak. Ya. Iya. Berikutnya Bu Indri nih ya, kira-kira apa sih komitmen Ibu nih untuk melakukan tindakan yang baik ya? Seperti apa yang mau Ibu lakukan ini sebagai bukti bahwa kita tuh punya responsibilities ya, punya tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi hari ini atau besok gitu ya, jadi saya lihat situasi kepala sekolahnya dulu ya Pak, ada atau Hmm. tidak beliaunya. Hmm. Kemudian saya akan segera menghadap kepada kepala sekolah Pak. Ya. Terus nanti tetap mau mengajak saya atau sendiri? Kalau bersedia sih begitu Pak. Jadi saya Hmm. mau mengajak Bapak untuk menghadap kepala sekolah Hmm. supaya komitmen saya yang nanti saya akan sampaikan bisa diketahui juga oleh orang lain. Jadi bukan hanya oleh kepala sekolah, sehingga mungkin Bapak nanti bisa mengingatkan saya begitu. Baiklah, baik baik Bu Indri ya. Saya siap mendampingi dan menunggu informasi dari Bu Indri ya, kapan mau bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah ya. Mau hari ini, mau besok, Insya Allah saya siap ya untuk mendampingi. Ya, Terus baik Pak, kira-kira terima Bu kasih. Indri ya, seberapa yakin sih Bu Indri ini bisa melakukan hal dan keinginan yang tadi sudah disampaikan? Ya, saya sih yakin sekali ya Pak ya, karena saya mau dan dapat melakukan hal ini. Sebab kan tujuan saya untuk kebaikan bersama, terutama uh, tujuannya yaitu untuk kebaikan murid. Karena saya juga tidak mau mementingkan ego pribadi saya sendiri gitu. Tapi yang lebih dipentingkan adalah kemajuan sekolah dan kesuksesan murid begitu, supaya anak-anak juga belajarnya jadi tercapai gitu segala tujuannya, begitu Pak. Ya, ya hebat, hebat, top, Marco top, Bu Hendri. Pokoknya saya sangat senang dan saya senang banget dengernya ya, keinginan Bu Hendri ini ya, merasa terharu dan kagum ya dengan semangat Bu Hendri untuk maju dan merubah sesuatu yang lebih baik lagi ya. Nah,
Kira-kira nih Bu Indri ya, kira-kira apa sih hasil akhir yang Bu Indri harapkan dari pertemuan ini nanti? Jadi saya sih berharap Pak pertemuan ini akan menjadi solusi terbaik dalam memecahkan permasalahan yang saya hadapi, terutama dalam hal pembelajaran, supaya ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran saya akan lebih baik lagi, khususnya buat saya pribadi, kemudian umumnya untuk teman-teman semua Pak. Ya, alhamdulillahirobbilalamin ya. Terima kasih Bu Indri ya telah meluangkan waktu untuk bincang-bincang dengan saya. Semoga niat ini ya, niat baik yang sudah disampaikan oleh Bu Indri ya untuk menyelesaikan masalah ini ya agar tidak berlarut-larut tadi ya, diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Gitu. Terima kasih Bapak. Ya. Bu Indri tetap sehat ya, tetap semangat ya untuk bekerja gitu ya. Iya Pak, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Sain yang telah menjembatani pertemuan ini, yang sudah meluangkan waktu untuk saya mungkin di sela-sela kesibukan saya, kemudian peduli juga dengan masalah saya gitu ya. Jadi semoga semua berjalan dengan lancar. Terima kasih atas doa Bapak. Semoga Bapak juga tetap sehat ya Pak. Ya, ya sama-sama Bu Indri ya. Saya rasa bincang-bincang kita cukup sekian ya karena sudah sore ini teman-teman udah pulang semua. Tinggal kita berdua ya. Iya. Nah, iya Pak, terima kasih banyak ya Pak bisa meluangkan waktunya. Mau bareng dengan saya pulang atau bawa kendaraan sendiri? Saya dijemput Pak sama suami saya Pak. Oh, Saya terima kasih Pak udah menawarkan bantuan. Iya, ya salam ya sama suami Bu Indri ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan semangat ya Bu Indri. Ya, sama-sama Pak. Ya, terima kasih.